Perkenalkan, saya Haryanta, Lurah Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Saya sedikit bercerita tentang kegiatan-kegiatan di masyarakat, terutama mengenai perempuan di Banaran ini. Jadi di masa awal pemerintahan kami, saya masuk di Kelurahan itu tahun 2015. Banyak ibu-ibu, perempuan, baik remaja juga melakukan banyak kegiatan, sesungguhnya sudah melakukan aktif, tapi sifatnya mereka masih semacam arisan, semacam ya tentu dengan merasa karena hanya arisan, administrasinya juga hanya sebatas terkait arisan, belum berdampak yang cukup jauh untuk pengetahuan di masyarakat. Nah, alhamdulillah seiring kemajuan zaman, pertemuan dengan teman-teman di kelurahan lain yang juga sudah terbentuk mitra wacana, kami jadi bisa perkenalan. Dari awal perkenalan ini, kami merasa bahwa mitra wacana ini sangat penting untuk kami. Semenjak itu tentu kita menampung aspirasi, usulan-usulan. Karena satu kegiatan kalau tanpa ada dukungan dana ya tentu nggak bisa berjalan. Tentu berbagai pihak tentunya, sifatnya ada skala prioritas. Maka alhamdulillah akhirnya di masyarakat, karena perempuan-perempuan ini lebih sadar lagi untuk kepentingan kebutuhan ini, mereka di Musdu sudah juga memberikan usulan-usulan untuk kegiatan-kegiatan yang mereka pandang perlu. Nah, akhirnya di tahun 2018 kalau tidak salah, itu kita bisa memulai awal. Debut pertama bisa memberikan backup dana. Ada saya datanya ini tahun 2018. Setelah melewati beberapa tahapan, akhirnya pada tahun 2021 itu kita, yang ada di catatan saya ini, kita bisa menganggarkan sekitar 3.700.000. Tetapi tentu semua maklum, waktu itu ada baru booming masalah COVID, sehingga akhirnya kegiatan tersebut terpaksa focusing karena ya ada instruksi dari pusat, dan kenyataan di masyarakat dengan ada COVID ini begitu masyarakat ketakutan dan ini itu, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan. Namun demikian, kegiatan tersebut akhirnya juga bisa kita laksanakan di tahun berikutnya, dan ini karena menurut kami ini penting sekali, di tahun berikutnya tetap dianggarkan. Dan tahun sebelumnya yang belum bisa terlaksana ini menjadi hutang kami. Akhirnya kami jadikan 2 kegiatan lagi penting ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan tersebut yang sempat kami realisasikan adalah adanya sosialisasi bedah undang-undang TPPO di tahun 2021 tersebut. Akhirnya sekalipun di awal terrefocusing, akhirnya bisa kita laksanakan juga. Terus kami juga mengadakan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak, juga pencegahan pernikahan dini, karena ini juga penting sekali. Bahkan kami juga sempat memfasilitasi, juga terjun ke lapangan bareng-bareng, karena ada tantangan di masyarakat bahwa ada anak kami, warga kami yang sebetulnya masih usia sekolah, karena mungkin dampak pergaulan, sehingga menghendaki untuk dinikahkan padahal masih anak sekolah, anaknya juga pinter. Nah, lajeng juga ada sosialisasi pembelajar perempuan, pencegahan KDRT, perdagangan orang dan lain-lain.
termasuk untuk mengantisipasi supaya masyarakat ini tidak mungkin kecelu kalau bahasa Jawanya, orang kepingin keluar negeri biasanya ibu-ibu karena ngertinya gajinya banyak, kesejahteraan bakal terjamin, padahal risikonya tinggi sekali. Nah, risikonya memang tinggi, maka kami juga memberikan pertimbangan-pertimbangan lanjutan ketika kami tahu risiko yang lebih banyak lagi di masyarakat ketika mereka keluar negeri ke ini. Maka ketika masyarakat itu mencari kelengkapan syarat dan menghadap kami mencoba mengajak diskusi apakah sudah dipertimbangkan dengan baik-baik, apakah juga sudah diketahui, dipahami akan kemungkinan resiko yang ada. Nah, kalau belum, kami sarankan untuk mereka untuk bisa mencari tahu lebih jauh lagi. Nah, salah satunya kami ketika di dalam pertemuan itu mengundang para narasumber, ibu-ibu terutama. Ini adalah yang dulu punya pengalaman keluar negeri. Suka dukanya seperti apa? Kami minta cerita mereka. Ternyata tidak hanya suka saja, lebih banyak dukanya. Saya sedih, sempat yang hadir itu tercengang mendengar cerita mereka. Ya mungkin yang kita dengar, kita lihat hanya dari sisi ekonomi, faktor ekonomi, seolah-olah mereka itu mapan, cukup bahagia, tetapi tidak tahu ternyata lika-liku perjalanannya dan risikonya. Maka kami juga menggerakkan masyarakat ini untuk lebih mungkin mempersiapkan diri dan peduli untuk menggali potensi yang ada di dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Untuk Kelurahan Banaran, ketika belum ada Mitra Wacana, perbedaan sebelum dan setelah ada, bahwa yaitu tadi masyarakat tidak mengusulkan adanya backup dana untuk kegiatan para perempuan ini. Nah, tentu kami juga tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa menghimbau. Kadang-kadang, ibu-ibu sebetulnya perlu ini, tapi kadang-kadang mereka juga enggan atau lupa atau mungkin terfokus dengan kegiatan pembangunan itu lebih kepada pembangunan yang sifatnya fisik. Itu kadang-kadang terjebak di situ, sehingga tidak ada usulan. Kalau tidak ada usulan, tentu kami tidak punya dasar hukum untuk memunculkan itu. Nah, ketika Mitra Wacana sudah hadir, sudah ada pengarahan-pengarahan dari para pegiat-pegiat wanita juga, serikandi kami di wilayah Kelurahan kami banyak bermunculan tokoh-tokoh wanitanya. Mereka bisa satu padu, bisa mengerucutkan satu rumusan kebutuhan apa, dan akhirnya mengusulkan. Ketika mengusulkan, maka kami bisa memberikan akses dana karena legalitasnya jelas, dan kita ikut sertakan mereka perempuan-perempuan perwakilan ini juga di Musrenbang, jadi mereka mengawal usulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatinem. Saya sebagai ketua dari sebuah organisasi perempuan di Banaran, yaitu P3A Pesisir, yang mana dulu P3A Pesisir itu sebenarnya sudah ada sebelum kita kenal dengan Mitra Wacana, akan tetapi dulunya organisasi perempuan tersebut belum mempunyai nama. Jadi kita baru mempunyai nama setelah kita ada pendampingan dari Mitra Wacana. Jadi kira-kira di tahun 2014 akhir, di awal 2015 itu Mitra Wacana datang ke Kelurahan Banaran. Mereka mengumpulkan para ex-migran yang ada di wilayah Banaran untuk kita buatkan suatu organisasi, dan
di samping ex migran juga kita karena memang sudah ada sebuah organisasi perempuan, kita gabungkan menjadi dampingan dari Mitra Wacana tersebut. Jadi di tahun 2015 lah kita resmi mempunyai nama P3A Pesisir yang kita sepakati kita berdiri pada tanggal 14 Desember 2015. Jadi sampai sekarang sudah sekitar berapa tahun itu? 8 tahun berjalan kita bekerja sama dengan Mitra Wacana, didampingi oleh Mitra Wacana. Dan dari selama pendampingan tersebut, dulunya dari ibu-ibu yang hanya sebuah organisasi perempuan hanya untuk kumpul-kumpul aja untuk arisan, simpan pinjam dan sebagainya. Akhirnya karena ada dampingan dari Mitra Wacana, organisasi tersebut akhirnya mempunyai nama. Kemudian kita juga mendapatkan legalisasi dari pemerintah Kalurahan dengan diterbitkannya SK pada tahun 2016. Dan semenjak kita mendapatkan SK dari Lurah di tahun 2016 tersebut, kita perempuan itu mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih terprogram, lebih tertata alurnya. Tidak hanya sekedar datang arisan simpan pinjam, tapi kita berkegiatannya ada kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh organisasi pesisir. Dan dari dampingan tersebut kita akhirnya karena sudah tertata, pada akhirnya kita di setiap kegiatan kalurahan seperti musduk, musren itu kita diundang. Ada prioritas wakil dari perempuan, dan dari awal disitulah kita bisa mendapatkan program-program yang didanai dari pemerintah kalurahan. Melalui musduk, musren tersebut kita boleh mengusulkan yang akhirnya nanti kegiatan tersebut didanai oleh pemerintah kalurahan. Alhamdulillah dari mulai tahun 2018 kita sudah mendapatkan dana kegiatan dari pemerintah Kalurahan Banaran, karena kita dampingannya bergerak untuk pencegahan perdagangan orang. Kita awali di tahun 2018 itu dengan sosialisasi bedah undang-undang tindak pidana pencegahan perdagangan orang tersebut. Dan dari situ setiap tahunnya kita juga terus melakukan sosialisasi yang didanai oleh pemerintah Kalurahan. Yang ada perbedaannya dari sebelum kita ada pendampingan dan sesudah kita pendampingan itu, yang paling mencolok adalah ibu-ibu tuh sekarang jadi manusia yang sangat bisa diandalkan. Dari dulu yang mereka tidak bisa ngomong di depan umum, masih grogi, tidak bisa jadi apa, jadi ini, jadi itu, mau MC aja takut. Karena dari pertemuan rutin yang disupport oleh Mitra Wacana, akhirnya disitulah kita mulai belajar untuk berani berbicara di depan umum. Dan sampai saat sekarang perempuan di Banaran yang tergabung ke dalam pesisir itu sudah pandai menjadi fasilitator lah, menjadi narasumber, bahkan sebagai narasumber untuk sosialisasi pencegahan perdagangan orang tersebut. Mereka sudah berani. Jadi banyak sekali efek positif yang kita dapat dari dampingan Mitra Wacana tersebut. Dan berawal dari sosialisasi yang diadakan oleh pesisir didukung oleh Mitra Wacana, akhirnya di Kalurahan Banaran yang dulunya tidak tahu apa toh itu perdagangan orang dari masyarakat umum, akhirnya mereka juga mendapat ilmu dari pesisir yang agar tidak terjadi perdagangan orang di wilayah Kalurahan Banaran. Jadi masyarakat awam dengan apa itu perdagangan orang, akhirnya karena ada dampingan dari Mitra Wacana ke kelompok pesisir, mereka melakukan sosialisasi, gencar melakukan sosialisasi di pedukuhan-pedukuhan, di kelompok-kelompok yang ada di pedukuhan. Akhirnya masyarakat Banaran akhirnya menjadi tahu
apa saja resiko-resiko yang akan didapat seandainya mereka bekerja ke luar negeri, apabila mereka juga istilahnya menjadi korban dari perdagangan orang seperti itu. Dan di wilayah masyarakat Banaran sendiri, mereka akan lebih selektif untuk bekerja ke luar negeri. Itu akan mereka harapannya, misalkan masyarakat Banaran terpaksanya harus bekerja ke luar negeri, mereka akan memilih biro-biro yang sesuai dengan anjuran pemerintah dan terhindar dari tindak perdagangan orang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perdagangan orang. Selain itu, saya sendiri sebagai wakil dari pesisir menghaturkan banyak terima kasih selama 8 tahun sudah dibimbing oleh Mitra Wacana, sehingga ibu-ibu di Banaran menjadi ibu-ibu yang mandiri, yang mereka selain berani ngomong di depan umum, berani mengemukakan pendapat, mereka juga mulai bisa menghasilkan sendiri, uang sendiri, tidak bergantung pada suami lagi untuk mencukupi kebutuhannya, dimulai dari kita mensejahterakan anggota di kelompok pesisir tersebut. Akhirnya terima kasih banyak untuk Mitra Wacana, selama ini sudah dengan sabar, dengan telaten membimbing ibu-ibu yang dari 0 sampai sekarang menjadi seperti sekarang ini. Tidak ada yang bisa kami haturkan kecuali rasa terima kasih yang sangat banyak untuk Mitra Wacana. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, di sini namaku Sasa, aku sebagai Ketua Media Desa Banaran atau Media Karsa. Di sini aku mau menceritakan bagaimana awal mula Mitra Wacana masuk di Desa Banaran. Pada awal itu, Mitra Wacana mengumpulkan pemuda-pemuda Desa Banaran untuk membahas mengenai topik human trafficking. Pada saat itu hanya sedikit pemuda yang berminat untuk masuk di organisasi ini. Lalu lama-kelamaan Mitra Wacana tidak menyerah, tetap melakukan sosialisasi ini di Desa Banaran sehingga terbentuklah organisasi yang bernamakan Media Karsa. Media Karsa ini sekarang beranggotakan 8 orang. Kita juga berfokus kepada topik perempuan dan anak tentunya. Saya mau sedikit menceritakan sebelum Mitra Wacana masuk. Jadi sebagai pemuda, kita waktu itu masih awam terhadap apa sih human trafficking itu, apa sih perempuan dan anak itu harus bagaimana. Terus kita awam mengenai topik-topik itu, mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu Mitra Wacana masuk dan ternyata kita semua sekarang jadi lebih aware terhadap kasus-kasus human trafficking dan tentang hak-hak perempuan dan anak. Lalu kegiatan-kegiatan setelah Mitra Wacana masuk jadi lebih progresif. Contohnya kita melakukan sosialisasi terhadap semua topik-topik itu, kita melakukan diskusi-diskusi aktual mengenai topik-topik tersebut. Kita juga menciptakan karya media untuk topik-topik tersebut. Harapan saya sebagai anggota Media Desa Banaran di Mitra Wacana ini, saya harap pemerintah dan masyarakat Desa Banaran lebih aware akan kasus-kasus human trafficking ini, bagaimana kita harus merangkul satu sama lain untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera. Harapan saya untuk pemuda-pemuda desa di Banaran agar lebih waspada terhadap kasus-kasus perdagangan orang, khususnya untuk tetangga-tetangga kita harus saling mengingatkan, saling menjaga, dan tentunya kita juga harus lebih paham lagi terhadap hak-hak perempuan dan anak.